Jadi kenapa menurut lo berani untuk ngambil challenge ini sebagai sutradara di film ini, Dims? Ya, sebelumnya terima kasih buat Nick Pictures, buat Ibu Deli, buat jajaran cast yang ada di sini. Ini kesempatan buat saya untuk naik kelas ya sebenarnya. Jadi memang sebenarnya udah lama saya pengen banget punya sebuah karya menjadi sutradara gitu kan. Terus sebelumnya pernah bikin film pendek juga. Terus ya alhamdulillah diterima di festival-festival. Nah akhirnya dapat kesempatan di OTD. Nah kan gue anaknya fashion banget nih. Yes, jelas. Jelas. jadi buat gue tuh kayak ini harus gue. Ini harus gue. Cuma dong ya gue dibantu oleh Jihan, Rangga, Asmara dan semua teman-teman di sini kan udah tahu lah, kita bisa ngeliat lah mereka fashion banget. Yes. Gitu. Jadi fashion ketemu passion, Iya. tadinya sangat luar biasa ya. In my blood. Oke. Berarti tantangannya gimana pada saat proses produksinya di Mas Anggara? Tantangan sih banyak banget ya. Ya. Yang pasti sih saya banyak belajar dari mentor-mentor dan senior-senior director yang pernah bekerja sama dengan saya, itu pasti banget. Terus juga saya juga banyak belajar dari semua, dari cast, dari kru. Itu saya banyak banget mendengar apa yang input dari mereka semua. Jadi buat saya sebenarnya justru kerjaan saya itu sangat ringan. Ya. Karena dibantu oleh kru yang hebat, cast yang hebat. Jadi saya tinggal, menurut kalian gimana? Ini gas. Jadi sebenarnya tuh saya tuh cuma duduk santai aja. Gak ada, tapi ini adalah proyek kolaborasi yang sangat luar biasa luar berarti biasa. ya. Iya. Di Mas Anggara, tepuk tangan untuk Dimas. Ini adalah film drama fashion. Jadi drama fashion itu yang kita pegang sebagai genrenya. Jadi kenapa drama fashion? Karena dari judulnya udah fashion ya, outfit of the designer. Dan dramanya itu harus kita balut dengan drama-drama ya banyak sih. Apalagi zaman sekarang ada percintaan persahabatan, ada toxic relationship, Ya. terus ada pengkhianatan, ada kesetiaan. Yang setia gue doang di sini ya? Iya. Sering. Pokoknya banyak lah. Genre drama fashion. Ya situ balutannya ya, berarti ya. Baik. Terima kasih. Kita kan pasti mikirin schedule para pemain ini kan. Ya. Terus kayak ini gimana, mah? Ini gimana mah? Bisa. Dan ya mama sangat open dengan case siapa gitu, memang open. Dan banyak sekali sih ya udah ada waktu-waktunya mereka kan. Nah dari situ kita gimana caranya dari case yang dipilih kita kejar dengan waktunya. Itu yang paling susah sih. Terus apalagi Bang? Apalagi Bang, boleh ceritakan Bang. Ensemble-nya sehingga tercipta yang luar biasa bisa berkumpul di satu proyek ini Bang. Itu kerja keras kamu deh kayaknya Dek. Iya. Soalnya gak nyangka juga anak kecil aku ini ternyata pintar memanage waktu. Oke. Kamu anak kecil yang bisa bikin anak kecil. Itu kan ya teman-temannya dan anaknya. Iya. Waktunya kan aman kan? Lagi syuting. Mama, aku punya pertanyaan buat Mama. Apa? Gimana rasanya memiliki anak-anak seperti kami? Nah, itu yang berat. Bahagia dan bangga loh. Ternyata kamu tuh semua sangat kooperatif banget kerjanya, terus on time semua. Karena banyak yang bilangin, kalau sama artis suka ngaret. ternyata di proyek ini nggak ada Nah, gitu. di sini on time semuanya. On time On semua. time. Top banget. I love you ya semua ya. Tepuk tangan dong untuk kerja keras. Nyatakanlah cintamu, katakan bahwa Birmingham adalah kota pelajar Ya. di sana dan memang ada sekolah fashion beneran dan kita memang syuting di sekolah tersebut. Dan memang bekerjasama dengan sekolah itu ya jadinya ya. Oke. Jadi memang kita juga memakai talent orang sana juga yang dimana dia adalah dosen fashion juga. Jadi bicara tentang fashion kita nggak mau memakai orang yang nggak ngerti fashion gitu. Yes. Jadi kita pengen emang menaruh beliau sebagai profesor Renare di sana itu memang dosen beneran dosen fashion dan memang waktunya ribet juga tuh orang. Sama sibuk juga ya. Sama sibuk juga. Kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih. Yes, berarti pengambilan lokasi Birmingham dan sekolah fashion tersebut bukan tanpa alasan, tapi memang karena ada sekolah fashion yang ada di sana juga ya.
Siap. Berapa lama proses di sana mungkin untuk melengkapi jawabannya? Ya, di sana kita syuting days-nya ada 15 hari. 15 hari syuting days di Birmingham karena memang dari cerita ini 70%-nya di sana. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat sulit dan saya tidak bisa memilih karena buat saya dua-duanya memiliki tanggung jawab dan keunikannya masing-masing. Jadi kalau misalnya saya bilang saya nggak mau lagi jadi pemain, nggak bisa karena di satu sisi jadi pemain itu punya tantangan yang luar biasa ya dan bebannya juga luar biasa kan. Kayak kiri kanan saya ini juga ada yang sutradara ya. Iya. Kayak apa ya, challenge itu beda gitu. Tapi jadi sutradara juga salah satu naik kelas buat saya gitu. Jadi saya juga nggak bisa memilih mau meninggalkan atau enggak. Tergantung rezeki itu kan semua tergantung waktu ya. Selama waktunya pas mah aman ya nih Mas ya. Oke. Oke, tapi berarti tetap bisa berjalan beriringan gitu ya. Dua-duanya tinggal waktunya yang pas yang mana. Iya. Siap. Maksud lucu banget sih. Terima kasih. Ini pertanyaannya bikin saya grogi ya. Oke. Yang pertama saya jawab. Kenapa genre drama fashion? Karena mungkin di satu sisi drama romance biasa, drama horor udah ada, drama fashion mungkin langka ya. Jadi kita angkat itu dan di dalam dunia fashion pasti ada drama yang mungkin tidak terangkat atau terekspos kan, Terekspos. Sadel. Jadi yang sebenarnya mau diangkat adalah drama dari segi dunia fashion ini seperti apa. Aslinya agak bahaya ya Maya. Sebelumnya saya sempat bilang kan, udah angkat aja semuanya gitu. Cuman nanti jadinya 21 plus gitu. Kira itu gimana caranya nih kita turunin jadi bisa jadi 13 plus atau 15 plus gitu kan. Nah itu yang kita mau angkat. Jadi dalam dunia fashion pasti ada drama-drama yang bisa kita kulik dan disitulah Ibu Deli sebagai penulis dan juga memiliki ide cerita dan beliau juga yang menggabungkan semua drama-dramanya yang lebih mengerti. Yes. Itu dia. Mungkin Mama boleh. Kita mau kasih tahu ceritanya. Jadi cerita ini adalah Dikit aja. dikit ya. Iya, ntar spoiler. Boleh dikit. Dikit. Nah, segini aja. Iya. Nare adalah seorang mahasiswi fashion design dan dia adalah seorang pejuang untuk menggapai segala karirnya dia. Dia adalah emang cita-citanya menjadi seorang desainer kan. Nah dari situ barulah terlintas bahwa dia untuk menggapai mimpinya pasti segala sesuatu ada hal apa namanya? Hambatan. Rintangan. Iya. Rintangan. Nah, ternyata di dunianya Nari itu semua itu menjadi rintangan kecuali karir. Jadi untuk menggapai karirnya Nari itu dikasih jalan lurus sama sang pencipta gitu. Keren banget gua. Iya. Tapi untuk segi-segi kiri kanan yang lainnya dari persahabatan, percintaan, itunya ada lika-likunya gitu. Nah kurang lebihnya seperti itu dan gimana ceritanya ya saya tidak bisa sebut. Nanti 25 Januari. Support banget terutama dia memang dari dulu kan dia udah tahu ya kalau memang saya pengen banget saya harus naik kelas nih. Naik kelas tuh gimana maksudnya? Gue harus menjadi seorang sutradara karena sebelumnya pernah ditanya, kamu nggak mau jadi produser? Capek. Gue nggak bisa urusan sama duit nih, nggak deh, gue mau jadi director aja. Nah, karena director kan di lapangan kan, dan terima duit, bener lagi terima duit, iya. Jadi memang Nadine juga udah tahu kalau memang itu adalah impian saya menjadi seorang sutradara juga. Jadi dia support. Full support ya, siap. Tepuk tangan dong untuk buat jadi model. I think I'll just stick to fashion designing. Gue pengen desain baju-baju gue di foto outdoor, like fashion show. Cintaku bertemu Kita semua. Jadi tahun 2024 kita awali dengan film bertemakan fashion yang tentu ada drama yang sangat menarik. Film ini bisa juga jadi panutan para pencinta fashion atau fashionista untuk warna tahun 2024 seperti apa, tapi dramanya luar biasa. Ide ini saya bikin saat saya tertarik sekali, kepingin banget saya mengangkat karya desainer Indonesia yang penuh dengan ide-ide kreatif dan menggunakan bahan yang banyak ada di Indonesia tapi kurang mungkin ya, belum banyak dieksplor. Nah, jadi saya pengen sekali film ini jadi film hiburan di tahun 2024 melalui mata Anda,
Anda akan disajikan pakaian yang begitu bagus, bahan-bahan asli Indonesia yang di-create oleh para desainer Indonesia akan menjadi luar biasa, dan telinga Anda akan dihibur dengan lagu-lagu yang hits sekali dan scoring musik dari Andi Rianto yang luar biasa, dan mulut Anda akan membayangkan makanan Indonesia yang luar biasa enak. Ada seblak favoritnya Jihan, ada bolu ubi favoritnya Jolin Mary, dan ada bawang malang kesukaannya Givina. Dan jangan lupa rawon favoritnya Rangga Natra, dan rawon itu ternyata sop terenak di dunia. Catat, ya, itu luar biasa. Dan tidak kalah lagi, hati Anda akan disayat-sayat bagaimana seorang Jihan Almira mempertahankan cintanya, ya, dan Jihan Almira berjuang dan menghadapi kenyataan. Keberanian seorang Jihan sebagai Nare, ya, sebagai Nare, dia berhasil menghadapi kenyataan. Keberanian menghadapi kenyataan itu. Tepuk tangan buat Jihan Almira. Terima kasih. Siap Mama, jadi sangat luar biasanya adalah dari mulai mata, telinga, mulut sampai dengan hati. Kolaborasi dengan Rumah Pesona Kain. Kenapa? Karena Rumah Pesona Kain, mereka tuh melakukan uji coba semua bahan-bahan asli menggunakan pewarna alam, dari songket pewarna alam, dari tenun pewarna alam, batik pewarna alam. Jadi dan Rumah Pesona Kain juga dia menggunakan beberapa desainer, antara lain Rumah Pesona Kain, Rumah Pesona Kain menggunakan desainer Cosilatu, Didit Maulana, dan Agus Pep. Jadi nanti selamat menyaksikan keindahannya. Yes, Oke? itu dia siapa? Harap yang tak ada, rintihan nada asmara. So, how's your final project coming along? Okay, I like the photos, but the concept, not so much. Nare mau eksperimen dengan bahan-bahan alami asli Indonesia, Andung. Karena dia sebagai aktor dan slash director, jadi dia benar-benar tahu cara berkomunikasi dengan cast-nya. Terus dia tahu dramaturgi cerita yang dibawa ke set, dia kolaborasi dengan Om Pao. Nggak ada BM, jadi udah tahu yang dia mau. Oke. Jadi sebagai pemain kita jelas dan lebih enak. Yes, Gitu. jadi ini bentuk kolaborasi yang luar biasa berarti ya untuk dari Dimas ke pemain dan juga kepada tim produksi yang Iya, lain. dia mempunyai director vision yang sedap. Itu dia. Siap, terima kasih ya. Lanjut mungkin Ray. Datang ke sini, sebenarnya kan gue orangnya cool banget kan aslinya. Bang. Enggak ya? enggak, bener sih kata Jihan tadi. Dua extrovert digabung gitu. Jadi, oh iya, gue belum pernah meranin karakter yang tone-nya serendah ini sih. Jadi Mas Sidoarjo yang karismanya harus cool banget, manis gitu. Semoga ntar nyampe. Dan gak ada alasan untuk gak ambil project ini karena ada teman-teman yang lain di sini. Terus Dimas juga. Kok gue deg-degan ya? Terus bawa budaya Indonesia keluar gitu. Jadi nggak ada alasan untuk nolak ngambil project ini sih. Dalam karakternya bakal jadi belajar tentang eco fashion, terus apalagi fotografi juga. Iya betul. Karena gue juga sebelumnya cuek dengan fashion, gara-gara film ini gue lagi aware dan peka dengan fashion. Keren. Dan setelah ini gue bakal fashion banget. Pokoknya bakal di Masanggara banget ya. Iya, pokoknya gue tuh OOTD in my blood. Oh. Rangga Natra, terima kasih. Rangga. Nare itu pengen mencoba untuk mengurangi penggunaan bahan kimia untuk melindungi lingkungan hidup kita. Itu foto waktu kejadian tragedi di kampung halaman aku. Terima kasih dulu sama teman-teman media karena sudah datang ke sini menyempatkan waktu untuk menyaksikan trailer film Otidian. Terima kasih semua. Manis sekali aku. Iya, jadi sebenarnya kurang lebih alasan karakter ya. Jadi waktu aku ditawarin karakter di film ini, aku tuh sangat tertarik karena sebenarnya itu dunia yang asing sama aku, yaitu menjadi model. Oke. Gitu loh. Oke, di pekerjaanku di industri entertainment memang sebagai model juga sih kadang-kadang. Tapi di sini aku harus mempelajari the real model, apalagi yang struggle di luar negeri itu bagaimana. Jadi ya aku bisa ngebocorin kurang lebih karakterku itu adalah model yang struggle dan survive di UK. Dan memiliki kurang lebih drama dalam kehidupan cintanya yang mungkin beberapa teman ada yang bisa relate. Sama kira-kira apa sih yang bikin karakterku ini
struggle gitu loh dengan apa di dunia modeling itu. Dan mungkin teman-teman model di luar sana ada yang bisa relate dengan hal itu juga. Yes, berarti ada riset juga ya untuk ada beberapa model dari Indonesia juga yang ada di luar, jadinya Ya. sempat sharing dan mencari tentang itu juga jadinya ya. Betul, Yes. dan kebetulan karena manajemenku adalah manajemen model, Ya. dan beberapa juga ada yang kerja di UK, aku jadi bisa riset langsung, untungnya dapat privilege itu, dan ternyata memang sesulit itu menjadi model di luar negeri, terutama dengan muka Asia looks lah. Yes. Gitu. Dan nanti tergambar di film ini juga ya dari karakternya dari Ya. Givina ya. Siap. Terima kasih. Semuanya hancur. Kenapa mesti pewarna alam sih? Karena Bagas. Kangen gak? Ya aku sih kangen banget sama kamu. I love you. You know I will adore you till eternity. Kenal banget ya film OOTD karena aku juga background sekolahnya aku kuliah fashion. Ya. Jadi kayak banyak nostalgia, terus apalagi ketemu keluarga baru di sini dan mempelajari kayak teknik-teknik pewarnaan alam yang bisa disebut kita lebih eco-friendly di tengah banyaknya fast fashion di industri gitu. Jadi itu sebuah tantangan dan dimana film OOTD mengangkat hal itu menurut aku keren banget sih. Jadi kayak terima kasih untuk keluarga besar OOTD dan Nih Pictures. Yes, nah ini menarik juga nih untuk seorang Asmara Abigail. Kalau boleh ceritain dari banyak yang berkolaborasi dengan desainer di film ini, untuk seorang Asmara Abigail mana yang paling favorit ya selama proses syuting langsung? Sebetulnya ada beberapa looks yang menjadi favorit, nggak bisa pilih satu. Ya. Jadi kayak senang banget bisa pakai karya Edward Huta Barat, terus Agustus Susastro, terus Lulu Lutfi Labibi dan Mahija. Yes, itu. Mata kamu bagus. Nah, yang ini favorit aku. Nare caught my attention since we met in high school. And I have loved her ever since. Gue gak yakin itu solusi terbaik. Dia gak kontak balik. Nyariin gue aja gak sama sekali. Dimas Anggara atas film debut penyutradaraan pertama ya. Congratulations once again Mama Deli juga. Menceritakan sedikit tentang karakter Nare. Awal mula kenapa aku sangat tertarik karena memang jiwa aku cukup nasionalisnya tinggi gitu ya. Jadi ketika mendapatkan proyek yang berhubungan dengan Indonesia, apalagi mengangkat budaya fashion Indonesia di kancah internasional atau di mata dunia, membuat aku sangat tertarik dan sangat passionate gitu untuk memerankan. Ditambah memang storyline-nya sangat menarik, ditambah juga cast yang memang sangat kekeluargaan ya ternyata gitu ya ketika kita berjalan dengan syutingnya. It happened to be very interesting dan syuting nggak berasa kayak syuting karena kita ngerasa kayak we were on a holiday to be honest. In a very fashionable way. Dan kita bisa membawa nama Indonesia, even kita lagi syuting pun banyak yang menoleh kepada kita ketika kita syuting karena memang pakaian yang kita pakai itu memang menarik gitu. Orang-orang sampai nanya, where did you get that cloth from? Gitu. Jadi senang banget bahwa orang-orang di sana secara natural aja udah bisa tertarik sama kita, gimana lagi kalau sudah dibuat dan dikemas sebagai film yang insya Allah bisa menembus box office. Amin. Dan seterusnya ya sebesar mungkin lah ya. Yes. Jadi intinya moral story-nya itu sangat bagus, sangat baik, compelled with a very interesting storyline and delivery. Yes, itu ya. Ya udah lah, Re, nggak usah dibahas. Kamu pernah gak sih kangen sama aku? Lain kali ya. Gue gak nyangka itu jawaban lo sih. Pokoknya gue minta tolong. Gila ini bakal seru banget. Semuanya udah gue transfer ke rekening lu. Inilah dia official poster dari film OOTD. Yeay. Ini dia di layar sudah ditampilkan ke film by Dimas Anggara 25 Januari 2024. Boleh kita berpose, boleh foto dulu, teman-teman boleh lihat ke depan, silakan boleh merapat. Yes. Boleh merapat? Iya. Lebih merapat? Oke, boleh. Nah, itu dia. Nah, siap. Boleh lihat ke arah sebelah kiri? Kiri. Ya, lihat ke arah sebelah kiri. Lihat sebelah kiri. Sabar, sebelah kiri dulu. Kiri teman-teman pemain ya, sebelah kiri. Oke, tengah dulu, tengah depan nih, tengah depan. Silakan. Oke.
Teman-teman yang mau standby di doorstop, kami persilakan juga. Yang mau untuk melihat prosesi tanda tangan juga silakan. Dimas Anggara silakan menandatangani official poster kita. Yes, 25 Januari 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Keluar? Bisa? Ya, silakan. Ada, bisa? Oke, silakan Bang. Nah, itu dia. Oke. Sah nih ya, diluncurkan dan disebarkan ke seluruh penonton di Indonesia di tanggal 25 Januari 2024. Film yang segar yang juga sangat langka untuk di Indonesia. Ini dia, drama fashion. Silakan para pemain, Jihan, Rangga, silakan. Asmara Abigail, silakan. Biar kayak pas gitu nggak sih? Ya, silakan teman-teman media juga boleh menunggu di bagian di area luar ya untuk doorstop interview setelah ini ya. Ya, teman-teman desainer juga yang hadir di sini. Gas, gue nggak tahu kenapa dia harus kayak gitu. Gue nggak tahu maksudnya apa. Kejadian itu di luar kendali kita, Re. I'm not happy, Mom.